南方軍は昨年9月7日、帝国の東インド独立容認の公約に基づき、現地民衆を指導中のところ、民衆の自覚により、戦績訓練の急速なる向上と共同防衛の熱勢に応え、8月中旬、東インド独立準備委員会設置に同意し、本委員会は独立政府樹立のため最後的準備を促進することとなり、終わり。それで大日本帝国規定の方針に基づき、8月中旬を期し、東インド独立準備委員会ジャワに設置を許され、準備完了次第独立せしむることとなり、新国家を創建し、よってもって全民の総意に応えるとともに、我々は小国家、小民族の支援に報いるを生むの大任は、実にかかりて本委員会の創建であるというべし。Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi Yang Maha Mulia Tenno Heka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan Panitia Persiapan Kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekas, teguh, kekal dan abadi negara Indonesia merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Nah udah ya, ketemu lagi dengan saya Robi Borneo untuk membahas tentang pendidikan ya, khususnya pelajaran-pelajaran di SMP ya, tingkat SMP di channel Akbar Borneo 99. Yang belum bantu untuk share, bantu share ya, karena ini siapa tahu bisa bermanfaat bagi yang lain ya, di masa pandemi ini, masalah virus ini kan cukup panjang ya, karena sekolah kita masih sekolah di rumah. Mudah-mudahan materi yang saya berikan itu masih bisa bermanfaat bagi yang lain, amin ya. Kemudian di sini kita akan membahas untuk yang bagian kedua, sejarah perumusan Pancasila ya. Di sini kita akan kepada cerita sedikit, sejarah sedikit di bagian cerita proklamasi ya. Oke, di sini Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya tanggal 14 Agustus 1945 ya, setelah Hiroshima dan Nagasaki yang saya ceritakan sebelumnya itu dibom ya oleh Sekutu. Akhirnya dia menyatakan kalah. Dan pada waktu itu juga besoknya tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda ya, ada Sukarni, Khairul Anwar ya,
Kemudian itu mendesak Soekarno yang tanggal 15 Agustus juga baru pulang ya bersama Muhammad Atta, Insinyur Soekarno. Sebelumnya bertemu dengan Panglima Jepang ya. Kemudian didesak oleh golongan muda ya untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, pada waktu itu dia sebelumnya ketemu Panglima ya, Taroche di Vietnam ya. Dan akhirnya golongan muda itu ditolak oleh golongan tua. Golongan tua tidak sependapat bahwa yang dikatakan oleh Ahmad Subarjo ya sebagai golongan tua itu mengatakan memproklamasikan kemerdekaan itu tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Kita harus banyak mempersiapkan hal-hal yang lain. Maka golongan muda juga tidak berkuasa dan di akhirnya apa? Mengasingkan atau menculik Soekarno. Agar apa? Sebenarnya bukan diculik ya. Hanya diasingkan saja agar tidak mendapat pengaruh-pengaruh yang tidak baik ya, pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan golongan muda ya, pengaruh-pengaruh dari luar, dari Jepang kah, dari manapun itu ya. Kemudian golongan muda dan golongan tua akhirnya ketemu, Ahmad Subarjo ketemu dan hasilnya kesepakatannya di situ mengiyakan golongan tua, oke, kita merdeka ya. Akhirnya apa? Dia golongan muda dan tua akhirnya mengembalikan Soekarno pada waktu itu ya. Kemudian akhirnya Soekarno membahas naskah ya proklamasi ya, pada waktu itu debat juga ya, dengan akhir sampai dini hari di rumah Maida ya. Itu dia membahas luar biasa sampai dini hari ya, akhirnya diketik oleh Sayuti Melik ya, akhirnya diketik dan paginya langsung dibacakan oleh Insinyur Soekarno proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Di sini jelas ya, kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh golongan muda yang kemudian menginginkan dan mendesak ya untuk Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Di sini tanggal 15 Agustus 1945 tepatnya. Dan 18 Agustus 1945 ya. Di sini PPKI juga menggelar rapat ya, dan hasilnya juga untuk setelah merdeka ini kita jalan ke depannya harus pasti gitu. Harus ada dasarnya gitu ya. Jadi di Indonesia ini yang dipandang ada dua ya, ada national right ya, national right dan human right. Jadi di situ ada hukum negara ya, dari hak negara, kepentingan negara, di situ semua diatur. Kemudian juga diatur juga tentang hak-hak masyarakat ya, hukum masyarakat, kewajiban masyarakat, semuanya diatur. Karena kalau fondasi itu tidak dibuat, nah kan negara ya merdeka gitu aja, nanti bisa kacau lagi ya. Makanya ada Pancasila, dan tanggal 15 Agustus juga disahkan ya Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, yang disahkan ada 3 pada waktu itu, dan presiden yang pertama penunjukan presiden dan wakil presiden ya. Itu secara aklamasi ya, sudah kemarin sedikit kita bahas. Yang kedua itu ada pengesahan Undang-Undang Dasar 45 ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga. Kemudian ada pembentukan komite nasional ya untuk memang membahas tentang pembangunan di Indonesia. Jadi ingat, pembangunan Indonesia itu secara bertahap. Jadi dari presiden 1 sampai presiden yang sekarang, dari Soekarno sampai ke Jokowi itu selalu bertahap dan selalu estafet gitu ya. Nggak ada presiden hanya menjalankan dirinya aja atau keinginannya aja, tapi dia sifatnya pembangunan di Indonesia ini berkelanjutan ya. Tidak ada pemimpin negara yang memang satu aja dia kerjain gitu, tapi tetap ada yang baru dari dirinya, tapi juga tetap melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan di pemimpin-pemimpin sebelumnya, sampai dari presiden, gubernur, wali kota sampai ke bawah. Jadi kita sama-sama membangun negara ini ya, tidak hanya melihat keburukan, kejelekan seseorang ya. Jangan pernah menghina orangnya, tapi boleh jangan mengkritisi ataupun meledek orangnya ya. Bolehlah kalian kritik, saran, itu lembaganya.
Contoh presiden yang kalian kritik, bukan Bapak Jokowinya. Boleh kalian kritik mantan presiden SBY. Waktu itu presiden, kalian kritik presidennya. DPR kayak gitu juga, jangan kritik orangnya, tapi lembaganya gitu. Ataupun dia sebagai legislatif gitu. Jadi tidak ada namanya menghina keluarga, ya, menghina ras, agama. Itu sifatnya hak pribadi, ya, tidak boleh. Jadi perbedaan agama udah biasa. Indonesia itu melihat seperti itu. Kita lanjut ke komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Di sini ada kata komitmen, bro. Apa sih komitmen itu? Dari tahun 1945 sampai 2020 saat ini, apakah Indonesia sudah komitmen? Indonesia itu Indonesia itu siapa? Indonesia itu masyarakat Indonesia itu sendiri. Jangan diputar balikkan bahwa Indonesia hanya punya satu golongan, tidak. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu harus komitmen, men. Harus komitmen. Kenapa kita harus komitmen? Kalau tidak komitmen, kalian pernah dengar semboyan negara NKRI harga mati? Itu semboyan yang membuat kita lebih komitmen. Ini para pendiri kita juga punya komitmen. Apa komitmennya di sini ada? Para perumus ini punya komitmen, ya, mengatakan bahwa suatu bentuk ikrar untuk mengurus dasar negara dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini dia punya komitmen sama-sama. Ayo, berbeda boleh, tujuan satu. Ayo, berbeda itu tidak bisa dihapuskan. Ya, perbedaan itu nggak bisa dihapuskan. Di dalam keluarga saja pasti ada yang berbeda, apalagi dalam sebuah negara. Tapi apa? Tujuannya harus sama. Jadi adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Pada waktu itu Soekarno juga menyampaikan Pancasila kepada negara lain di dunia internasional. Oke. Sedikit ke sana kita lihat saja yang disampaikan oleh Bung Karno. Silakan kita lihat saja. Oke. Di situ Soekarno mengatakan, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, kemudian ada hak asasi manusia, kemudian ada di situ musyawarah atau demokrasi, kemudian ada keadilan sosial, ya, menggunakan bahasa Inggris kepada negara-negara lain. Dan negara-negara ini luar biasa, mengatakan ideologi Indonesia itu luar biasa, bisa menyatukan apa? Menyatukan perbedaan. Perbedaan dari mana? Perbedaan yang memang luar biasa dari nenek moyang kita, dibangun dari nenek moyang kita. Jadi beda kota aja udah beda nama makanan, padahal sama-sama misalkan lontong, itu beda daerah, beda nama, sama-sama lontong. Dan kalau luar negeri, ya kan, nasi, ya, tetap namanya sama. Kalau Indonesia, nasi bisa menjadi apa-apa, beda-beda. Ya. Saat ini ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dari segala aspek. Jadi komitmen kita tanamkan di dalam diri. Ada namanya nasionalisme dan patriotisme. Apa sih nasionalisme dan patriotisme itu? Nasionalisme itu adalah cinta tanah air, cinta kita kepada tanah air. Itu berkomitmen bahwa hidupku ini adalah untuk Indonesia. Bagaimana caranya? Kalian bisa mencintainya dengan cara macam-macam. Satu contoh, kalian mencintai barang-barang produk Indonesia. Ya, kalian bangga membeli produk luar negeri. Ya, kalian bangga membeli produk luar negeri yang memang sudah disediakan di Indonesia. Kalian beli di luar negeri kecuali tidak ada di Indonesia, tidak apa-apa. Maka saya kalau beli sepatu juga merek dalam negeri, bukan saya nggak mampu. Ya. Gampang sekarang beli dari luar negeri mah gampang, pakai aplikasi jual beli, ya gampang sekali. Tapi bagaimana kita membangun negara ini kalau kita semuanya diisi dengan barang-barang yang memang dari luar negeri? Ya.
Apakah karya orang Indonesia kalah? Tidak. Karya orang-orang Indonesia luar biasa karya-karyanya, bisa dicek saja. Ya, karya-karya yang luar biasa, dan itu harus didukung. Dari sepatu, dari baju, ada batik dari Indonesia, dan lain-lain. Itu kita dukung. Kecuali memang barang di Indonesia tidak ada, yang disediakan hanya ke luar negeri, ya oke. Kemudian komitmennya ya, ini tadi nilai-nilai ya, perhatikan. Ini ada nilai-nilai, oke. Jadi judulnya adalah nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama tadi ini. Kemudian yang kedua, generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Intinya adalah Indonesia itu adalah generasi muda. Intinya adalah generasi muda. Kalau generasinya muda bagus, kalau generasi mudanya baik, ya, insya Allah negaranya ke depan baik. Seperti saya bilang tadi, Indonesia ini pembangunannya estafet. Indonesia pembangunannya itu secara berkelanjutan. Tapi bagaimana Indonesia ini biar tetap ada, tidak bubar? Yes. Bagaimana? Komitmen tadi generasi muda, komitmen. Gimana kalau generasinya gini-gini terus, joget-joget nggak jelas, ya, tanpa membangun ini? Gimana? Joget depan kamera nggak jelas, ya, aplikasinya nggak saya sebutkan. Jadi kalian yang sebagai para pemuda boleh ikut aplikasi ataupun perkembangan zaman, silakan, tapi komitmen dong diri kalian. Misalnya seperti pandemi saat ini, saya lihat di jalan-jalan itu rambutnya anak-anak luar biasa. Jadi blue cherry, apa sih blue cherry? Bulu coklat sendiri, rambutnya pirang-pirang gitu. Sedih saya, karena ini sudah lama tidak sekolah, dan memang garda terdepan untuk pendidikan karakter itu orang tua, benar. Tetapi guru itu juga mempunyai salah satu dampak bagi pendidikan karakter anak. Jadi kalian-kalian yang memang mau berkomitmen kepada diri sendiri, saya ingin merubah negara saya lebih baik, menjadikan negara saya lebih baik, silahkan aja. Yang pengen jadi dokter fokus, yang pengen jadi perawat fokus, yang pengen jadi polisi fokus, yang jadi TNI fokus. Itu generasi muda. Jauhi minuman keras, rokok, narkoba, itu dijauhi. Kenapa? Indonesia itu di zaman sekarang udah nggak ada lagi namanya perang alat berat, jarang, sangat jarang ya. Sekarang itu perangnya perang dagang, ya, perang apa lagi? Perang tikaran pengetahuan. Ya, di Arab Saudi sudah menyiapkan bagaimana tinggal di Mars. India, Jepang sudah siap semua mempersiapkan diri. Indonesia masih berantem aja, masih terima hoax di mana-mana. Saya juga sering kena hoax. Ya, kalian sebagai generasi muda, apalagi kelas 7 ya, yang masih mau menerima perubahan macam-macam, boleh kalian cintai negara lain, mau dangdut, mau musik apapun, tapi jangan kopi, jangan diadopsi kepada diri kalian. Kalian harus menunjukkan sebagai orang Indonesia. Ada saya sebagai orang Indonesia. Kemudian ada patriotisme. Apa patriotisme? Rela berkorban. Gini loh, kalau kita hanya menyandangkan ataupun mentitik beratkan keamanan, ketertiban ini hanya kepada TNI dan Polri saja, nggak bisa. Keutuhan negara ini kepada TNI Polri ini nggak bisa. Kenapa? Karena harus ada bantuan kerjasama dari masyarakat. Dan kalian sebagai penerus bangsa ini, generasi muda yang akan menggantikan kami yang sudah di masyarakat, yang akan menggantikan tokoh-tokoh negara yang saat ini, harus benar-benar punya rasa itu. Bagaimana cara rela berkorban? Patriotisme itu bisa dengan cara yang kalian sukai. Ataupun contoh satu,
patriotisme dengan bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Sebagai dokter, karena masih ada virus, saya ikut dokter. Bagaimana patriotisme dokter? Dia rela berkorban, merelakan waktunya, merelakan quality time dengan keluarga untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang memang benar-benar orang Indonesia pada waktu itu dan waktu ini itu sangat membutuhkan kehadiran seorang dokter. Tanpa berbisnis, itu patriotisme. Kalau siswa ngapain? Oke, belajar. Ya saya katakan tadi, kalian kejar ilmu kalian sesuai dengan kalian ingin. Banyak jurusan, apapun itu jurusan. Benar-benar kalian ingin membantu membangun negara ini. Dan didampingi ada ilmu agama. Jadi harus didampingi. Pinter jangan pinter aja, tapi didampingi ilmu agama. Agar apa? Kepinteran kalian ini benar-benar dilapisi dengan keimanan. Kenapa? Ketika contoh banyak orang Indonesia pintar korupsi, iya. Ya, tapi kalau sudah dibungkus dengan ilmu yang baik dan dibungkus lagi dengan agama diri kita ini, insya Allah apa? Oh, kita menjadi orang yang menghindari yang memang sudah tidak dibolehkan oleh agama. Tidak ada agama yang menyatakan mencuri itu boleh, maling itu boleh. Nggak ada. Makanya kalau kalian benar-benar orang yang beragama, walaupun kalian pintar luar biasa tapi nggak beragama, selesai. Kenapa? Dia akan mementingkan kepentingannya sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang banyak. Ataupun kita harus mementingkan kepentingan nanti setelah kita. Setelah kita sudah nanti tidak ada, menerus-menerus kita juga harus merasakan. Pintar kalian pebisnis, jadi seorang pebisnis. Bagaimana cara patriotisme? Kalian benar-benar membangun negara ini dengan bisnis yang baik. Jangan kalian habis korek, misalkan tambang habis-habisin korek tanpa meninggalkan sedikit pun untuk anak cucu kita. Jangan, sisakan. Ya, tadi nasionalisme ini ya, paham kebangsaan yang mengandung kesadaran semangat cinta tanah air. Ya, 100% Indonesia. Jadi jangan bangga orang luar negeri itu tanya Indonesia kalian harus bisa. Kenapa orang luar negeri banyak yang tahu Indonesia ini cuma Bali? Kalian kenalin tuh Indonesia. Dengan cara apa kalian cintainya? Dengan apa kalian mengatakannya? Kalian belajar bahasa Inggris. Ya kan? Kalian bagi-bagi bisa kerja di mana? Di pariwisata. Kalian jelaskan Indonesia. Indonesia ini kaya. Banyak yang orang luar negeri sana pengen jadi warga negara Indonesia. Kenapa kaya? Film produk kita sudah 260 juta lebih, 270 malah. Jadi jangan kalian selalu membandingkan negara kita dengan negara lain. Indonesia di negara A, namanya sebentar aja daripada kita yang sudah merdeka duluan, udah kaya-kaya, udah hebat-hebat, nggak maju-maju. Loh yang dikasih makan banyak mana? Orang Indonesia. Misalnya orang Indonesia dengan negara Singapura, jumlah penduduknya banyak mana? Yang dikasih makan negara harus membantu menyiapkan. Walaupun kita beli, tapi yang nyiapkan yang kita beli itu siapa? Negara sudah hadir, negara hadir sampai saat ini. Walaupun banyak kekurangan, sama sih, tapi kita jangan menampilkan kelebihan dari negara. Kita bisa makan dengan aman, kita bisa minum dengan damai, kita bisa jalan-jalan dengan santai. Kalau kamu di negara lain yang lagi banyak masalah, biasanya tidak seperti negara-negara yang kalian tonton di televisi. Bayangkan, mau makan susah, mau jalan-jalan sebebas apapun takut. Tingkat kejahatan tinggi. Di Indonesia tingkat kejahatannya tidak setinggi itu, ya. Patriotisme, ya. Oke, untuk part 2 saya rasa segitu dulu ya, nanti kita lanjut lagi minggu depan, tidak lama-lama. Intinya apa? Di dalam minggu depan kita akan membahas Pancasila persilanya. Intinya apa di dalam Pancasila ini adalah benar-benar kita menjalankan Pancasila itu. Kita benamkan, walaupun kita ya sudah hampir 5 bulan tidak ikut upacara, tidak ada upacara.
sebentar lagi kita mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kita merayakan? Dengan melakukan hal-hal yang positif. Ya. Sebelum kita selesai ini, yang belum subscribe untuk mendapatkan notif ya, video pembelajaran saya, silahkan subscribe dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.